pertama kali tugas yang saya kerjakan yaitu gorol. Program kedua yang saya bentuk sama pemuda setempat yang alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan 4 tahun. Ketika ada yang mau berkurban akikah tapi gak punya uang, gue usah bingung, kita ada tabungan. Maksud dari Taman Anti Lapar itu yaitu mendukung program pemerintahan sekarang, Pak. Ya. Ubahlah perilaku buat diri sekarang. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Ke kali, ke tanah orang, Ya, apapun itu. Kalau memang kita mau, kita pasti bisa. Untuk para pemuda khususnya Ya. yang berjuang di lingkungan, jangan pernah lelah dan pernah capek. Rezeki mah mau apa jeung moalnya, Pak. Rezeki mah mau apa jeung moal. Betul. Gitu. Ulah lo bating ngomong kongres gitu tapi nggak dijalanin ya nggak akan jalan. Iya, Kapan benar. juga. Jadi sedikit bicara banyak bergerak. Banyak bergerak. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di PBL, Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Alhamdulillah pada kesempatan ini Kang Yoy, Ya, ada tamu istimewa. dari manakah gerangan? Sebenarnya dari Cikretek yang terkenal dengan leput. Iya. Pokoknya sejarahnya panjang. Istimewanya kenapa? Hampir 200 tahun belum baru ketemu lagi di sini. Jadi kangen band nih. Reuni. Ya, reuni. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita berkenalan lagi. Ya. Oke? Oke, siap. Dengan siapa? Saya dengan Salaman atuh. dengan Julpa. Julpa Siregar apa? Muhammad Hamdan Julpa. Oh, iya. Menteri Hamdan Julpa mah Ketua KPK. MK. Ketua MK. Oh ya. Hati-hati yuk. Kalau generasi penerus. Dengan siapa? Ridwan, cuma biasa dipanggil Unep, Unep. lebih akrabnya. Lebih akrabnya sohib kita nih. Siap. Dengan siapa? Kenalan dulu. Itu dong. ya. Oh iya, Takut selek Julpa Takut dan selek. Yoy. Emang Kang Yoy. Alhamdulillah. Nah, teman PBL dimanapun berada, kedatangan Kang Unep dan Kang Julpa ini semata-mata bukan datang silaturahmi, tapi akan memberikan informasi, program yang sangat nice amazing, yang tentunya membantu program pemerintah Kang Yoya. Ya, pastinya. Kita akan kupas tuntas, setuntas-tuntasnya. Untuk mengawali, tentunya kita harus tahu dong Biodatanya dulu ya. biodata. Iya. Kang Unep asli mana? Alhamdulillah asli masih Cikreteng. Masih. Asli masih Cikreteng. Lahir perlu dikasih tahu tanggal tahun. Oh, Nggak usah lah. Kan bisa di Merekado. Lu pada sama mau bikin kue itu. Kue tar. Ya, nggak jauh sama Kang Yoy. Ya. Cikreteng. Cikreteng. Julpa dari mana? Saya dari Cikertek. Cikertek juga. Dari Cikertek juga, kampung belakang. Asli. Iya, takutnya kan Asli. pemirsa bertanya-tanya juga Kang Yoy Ya. ini apakah berbeda? Ya. Tapi satu Cikretek apa beda ini? Maksudnya tempatnya Satu RT. Satu RT. Satu ya. RT Dan gitu emang ya. kebetulan RT juga ini, Pak RT ini. Oh, Kang Unip PRT. PRT. Luar biasa. Gitu. Berarti sudah 2 RT yang hadir di sini ya? Iya, Luar alhamdulillah. biasa. Sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi itu terjadi. adalah profesi atau apa ya Kang Yoy? Mulia. Mulia. Pejabat. Pastinya mulia. Pejabat. Iya gara-gara. Berarti ini calon RW yang tidak jadi, Iya, iya. tapi dia adalah pelopor. Mudah-mudahan kadus. Ya. Kadus, emang cocok dari tampaknya. Tapi ada hikmah di balik Ada itu. hikmah. Ya. Jadi semua apa ya? Ada perjalanan ya emang. Iya. Perjalanan yang emang akhirnya membawa kita ke sebuah apa ya? Ke sebuah momen yang emang Momen. ditunggu-tunggu. Momen yang ditunggu-tunggu. Nah, Kang Unep Ya. udah berkeluarga. Alhamdulillah. Nah. Istri Baru satu. masih satu. Ya. Masih bertahan dengan yang ada. Masih Nggak coba bertahan. nambah? Masih kalah Kang. Masih Setia, kalah. setia. Setia. Setiap Anak saat. berapa teh lupa lagi? Anak 3. Anak 3 Alhamdulillah. berkah. Laki-laki semua. Laki-laki Itu jagoan dari semua ya? bibit. Satu bibit. Bibit unggul. Yang paling gede, Kang Ulah Unep. tuh. Yang paling gede Satu SMK. Oh. SMK di Amalia. Amalia. Alhamdulillah. Semoga lancar terus ya. Amin, amin, amin. Pokoknya
jadi anak yang Soleh. berbakti Ya. kepada Amin. kedua orang tua. Nah, Ajul Pak sendiri Ya, aduh. sudah berkeluarga? Saya belum keluarga. Belajar. Mau. Insya Allah mau. Mau. Insya Allah Oh, ini doanya. baru Harus lulus. dong, Ngomong harus. katanya baru lulus kuliah. Baru mau nyusun skripsi. Oh, semoga Kang Yoy kita doakan. Amin. Kang Lulus. Ajul Pak ini lulus Nanti dengan di- nilai cum laude. Cum laude. Amin. Cum laude itu Amin. berapa sih biasanya? 3,8 ya? Iya, bisa lebih dari situ gitu. Kalau bisa Empat kita lah. 4 insya Allah. Kita mah sekaligus aja 5. Biar jadi profesor muda. Waduh. Kalau insya 5 Allah. Kayaknya lulusan universitas mana? Universitas Gajah Mada. Paham ya? Nah, katanya dengar-dengar di Cikarang ini kan Kang Yoy maju ya, maksudnya Iya, mau maju ya. alhamdulillah. Alhamdulillah udah kota lah. Udah kota. Dibandingkan dengan daerah saya Banjarwangi, maksudnya Ya. belum ke kota-kotaan. Ini kan Alhamdulillah. pinggir jalan raya. Hmm. Dengar-dengar perjalanan jadi RT ini apakah mudah, apakah memang terjal gitu? Boleh bisa diceritakan. Bisa diceritakan lah Ya, pengalaman. gimana kronologisnya? Kronologis. Jadi RT itu di sana gitu karena kota nih. Iya. Jelaskan. Di desa kan di kampung mah biasa gampang lah nggak Gampang. begitu. Kalau di kota Alhamdulillah Kang Dedi, Kang Ya. Yoy Ya. bisa silaturahminya. Alhamdulillah. Temu jeung teman-teman lama. ya. Proses menjadi ketua RT sebetulnya emang tidak diharapkan, tidak disangka-sangka. Iya. Emang pertama keinginan pemuda, Pemuda terus dijebak dijebak. ku Kang Yoy. Berarti dia ya yang ngejebak. Oh, iya. Karena emang Batman. kata rekan-rekan sih anak-anak, udahlah Nep, jadi RT-nya jadi RT. Iya. Udah, saya nggak bisa, belum bisa jadi RT, Ya. masih cobalah cari yang lain yang Ya. emang bener di kelihatannya udah bisa mampu memimpin satu kampung, saya bilang. Cuma karena emang pemuda sekitar wilayah saya pengennya mungkin saya yang jadi RT, nggak tahu gimana ceritanya, saya pun di rumah dijemput sama anak muda, Oh iya. Oh ya. kau Nep, masak. Nah, awalnya Oke, Awalnya. malah bingung kan, namanya masak itu saya nu hayang ya, saya Iya. ya, pasti hayang Ya, wae. pasti. masak mah Sok enak masak. Tenang we, pemuda anu ngajamin. Oke. 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 Enak kan ke lokasi ke rumah Kang Yana. Mm. Nggak ada curiga, Ya. curiga pembilang nggak ada. Ya. Bilang, "Wah, rame, bis masak. Nongkrong ngobrol. Lihat, sehat. Sehat. Wah, ya naon ya. Enggak. Salaman kan. Saya jadi RT-nya. Jadi secara spontan ya mungkin nggak takdir meureun ya. Ya sudah ada. Ya kalau emang pemuda yakin untuk saya menjadi ketua RT, oke. Mm-mm. Cuma dengan syarat saya tidak mau kerja sendiri. Betul. Sok bikin keputusan pemuda, Mm-mm. bikin ibaratnya adalah wakil RT, sekretaris bendahara, linmasnya apa ada. Bagian perhubungan ke masyarakatnya ada. Kalau memang saya dituju jadi RT kerja sisa nggak mau. Jadi istilahnya jangan mendukung aja, gitu Nah, kan. gitu. Tapi nggak tanggung jawab. Nggak mau betul. bantu Barengan, nantinya. barengan Nggak mau kerja, bantu ya. jawabnya gitu. Karena memang kan selama saya jujur di kampung belakang, kampung yang sekarang saya tempati, bisa dibilang pendatang. Kalau saya kan beda RT lah kan. Ya, awalnya. Domisili di pasar. Sejarah di kampung belakang ya dari pemuda setempat belum pernah ada ketua RT seumuran kita. Ya, masih muda. Cobalah pengen tahu mungkin ketika yang jadi ketua RT masih satu ideologi sama Ya. pemuda, Mm-mm. sebetulnya ada perubahan. Betul. Udah sok, saya bilang kan kalau saya jadi ketua RT, saya tidak mau disebut menggantikan yang lama. Yang lama. Oke lah, saya meneruskan kejadian yang belum tuntas. Ya. Dengan syarat itu berbarengan. Mm-mm. Oke. Ketemulah Kang Yoy. Iya. Udah semangat. Mm-mm. Kang Unep, saya mau jadi RW. Kan lebih semangat. Oke, saya bilang. Karena ada ini Ah, letupan. ada rekan. Ada rekan. Oke, siap. Ya tidak namanya manusia kita bisa berencana ya kan. Berencana. Jadi Betul. hasilnya kan tetap aja Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ya. Dengan hasil yang tidak diharapkan, Kang Dani pun bukan
tidak jadi ya, Ya. belum Ya, waktunya belum mungkin. waktunya. Ya, jadi Masih Allah, berproses. Allah belum menghendaki. Ya. jujur saya sedikit kecewa. Aduh, gila. Baca di tanah ya. Bisa mau jadi RT. Nah, iya. Tapi sering sih, Kang Tene sering-sering ngobrol. Sering gitu ya. Anggota-anggota DKM ya, Ya. jadi sering ngobrol pemuda. Ya dari tahun 2019 ya Kang Tene ya. Ya, 2019. Akhir. Sedangkan sambil seiring berjalan waktu, bingung kan di program apa sih yang mesti saya bikin di kebun belakang Ya. di Ya. RT sekarang yang saya Ya. pimpin. Sedangkan pengalaman jadi ketua RT kan baru Baru. pertama. Belum pernah ikut Perdana lah ya. organisasi lah, belum pernah perdana. Sedangkan warga kan sering bertanya, Teh, ada program naon sih? Iya. Ya, RT?" pasti. Saya itu refleks Kang Joy. Iya. Ya. Saya nggak punya program, saya bilang. Saya pun bingung jadi RT Ya. mesti gimana. Ya, bagus jujur. Udah gitu aja. Bener. Jujur. Kalau memang warga maunya apa, sok sebutin. Saya Ya. bilang. Kan tujuan saya jadi ketua RT, yuk kerja bareng-bareng. Iya, benar. Ketika kalau saya yang punya program, saya pengen ini, waktu itu masyarakat mau nerima. Iya, Kan. benar. Kalau emang warga punya ide atau punya Gagasan? apa Ya. nih pengen ini, yuk silakan. Saya bilang. Ayo barengan. Iya, bareng-bareng. Ya alhamdulillah support di masyarakat, dari pemuda terutama positif. Pertama kali tugas yang saya kerjakan yaitu gorol, Gorol. solokan Ya, baik yang Itu. solokan ya, yang mampet ya. Bagus Awal. itu. Kerja Ya, bakti. Bagus Ya. itu. Kerja bakti berjalan udah berapa kali sampai sekarang ada 7 kali mah itu kerja bakti. Lebih kayaknya Pak. Lebih ya, karena emang air itu kan nggak ngalir ya. Iya. Ya, Udah mampet mati, gitu ya. mampet. Ketika ada hujan pun sering jadi banjir. Nah, itu. Saya bilang ya sok kita lewat bareng-bareng. Ya. Terakhir itu bulan akhir tahun kemarin ya, Pak Kemarin. beres permasalahan banjir sudah teratasi. Teratasi. 2019 saya terpilih jadi ketua RT, 2020 awal pertengahan 2020 apa namanya lagi jalan santai lah, santai. silaturahmi ke rumah Ya. masyarakat. Ya. Saya bilang kok banyak sampah ya di kebun-kebun orang, di kebun orang, kadang di pemakaman banyak sampah. Itu pun refleks juga Kang Dedi, Ya, Kang orang Yoy. nggak ada yang peduli gitu Ya, mungkin. ini sampah lahan orang. Hmm. Ya kalau emang di hukum agama kan nggak boleh. Nggak boleh. Si yang punya tanah nggak adil itu kan dosa juga. Dosa, itu. Apalagi saya kalau selaku pemimpin. Ya, saya iya. Akan mesti diminta gimana nih pertanggungjawaban. solusinya, Ya, seperti betul. itu. Itu salah satu program kedua yang saya bentuk sama pemuda setempat yang alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ya, gitu. Nah, ini menarik ini untuk pengolahan sampah. Itu kan awalnya pasti ada pro dan kontra. Ya. Ya. Karena kenapa pro dan kontra? Ada pembiayaan di situ. Satu emang butuh dana, kedua kan emang program ini kalau bila katakan ya ada beberapa emang masyarakat yang support, Ya. ada yang emang tidak, yaitu Ya. awal nah saya mau cerita juga awal berjalannya nih seperti apa nih berjalan untuk pengelolaan sampah, Sampah. seperti itu. Ya, awalnya Nah, sih setelah saya melihat banyak bisa dibilang kalau di perkampungan kan sok aya bahasa kieu tanah tidak bertuan. Oh. Ya. Siapa piceuna kadinya. Ah, eta. Cuma kan mau sampai kapan? Betul. Bilang kan. Pas punya ide pengen ngelola sampah belum disampaikan ke masyarakat belum ada. Ya. Cuma masih bingung. Kumaha carana ieu ngelola sampah Iya. supaya sampah teh eueuh. Ya. Yang masyarakat teh bisa barangan gitu. Betul. Akhirnya ada tempat yang biasa pemuda sering ngobrol, sering ngopi lah, Ya. warung kopi. Iseng tuh kita samperin, saya samperin ke tempat pemuda. Markas. Markas. Mabes. Mabes. Ada 2 pemuda yang emang nggak ada kegiatan kerja pengangguran lah. Oh iya. Kang Agun sama Kang Agai. Dua, Gun, mau nggak ngelola sampah? Maksudnya gimana teh? Ngelola sampah, tapi kita sifatnya sosial. Sosial. Ya. Ketika ada warga yang ngasih kita ambil rezeki, kalau enggak jangan dipaksa. Oh. Nanti gimana ngelolanya? Itu PR saya. Mungkin punya ide, kan pemuda pasti fresh Iya, lah, fresh. biasanya. Pasti ada ide. Pasti ada ide. Kita bakar aja teh.
Benar dibakar. Oke, saya bilang kan. Berjalan 3 orang tuh. Saya, Agai, sama Agun. Pakai keranjang yang bekas kurban. Iya. Kan? Yang pertama warga itu emang warga terus terang cuman ada 5 kakak yang mau diambil sampahnya. Pada awal itu. Pada awalnya karena mereka masih berpikiran ngapain bayar? Buang aja ke tempat yang ada yang udah ada. Kan ya oke lah, saya bisa maksa. Yuk, saya berjalan aja. Yang 5 kakak mereka mempertanyakan, PRT iurannya berapa? Pasti. Saya bilang kan biar ngambil narik peminat, konsumen lah nasabah. Berapa sih kelasnya, nggak usah dibebani harus bayar sekian nggak ada. Yang penting bayar, nasabah jangan mau sembarangan. Kita ada petugasnya. Oke, mau kan? Ada yang 3.000, ada yang 2.000. Setiap pengambilan. Per penarikan. Berarti kan kalau 5 kakak bisa dihitung lah berapa duit penghasilan. Iya. Itu pun saya sering-sering memberi semangat ke petugas, ke anak-anak muda. Semangatnya, memiliki berapa hijing mual, jalan we. Jalan ngalir. Sugana na jero sampah mangi emas. Sanyawa eta. Banyak itu emas Kang Jo jadi pempas. Nges coklatnya nih. Emang perjuangan di daerah sampah apa ya, dari pertama ngambil pempas di Ciwit ya Kang Jo, ketika diremas gitu ya, nggak kaget lah. Kaget. Emang dari awal ngelola sampah kita bakar ternyata salah. Apa salahnya metode ngebakarnya? Harusnya kan ada pembakaran. Ini kan tempat terbuka. Yang penting mindset kita bakar pasti habis. Bakar kan musim hujan kan. Wah, kan numpuk sampah gitu kan. Akhirnya kan saya pribadi kan takut. Yang dikhawatirkan warga menyerang balik. PRT aku masih ya sampah cina di keluar tapi akan jadi masalah baru. Akhirnya singkat cerita kita pun tidak bisa dikerjakan dengan 1-3 orang. Ketemulah Kang Lupa sama kakaknya Kang Ilham. Emang kebetulan pemuda-pemuda kan kita regenerasi lah. Sosok pemuda yang emang bisa bisa mengendalikan ini Avatar 5 elemen. Jadi ada di atas Kang Lupa kan Kang Baim. Bisa nggak ngurusin anak-anak muda seumuran Kang Baim nih? Kita kumpul. Oke, PRT. Dibawa ke BIM siapa ini? Saya pun bingung. Mulai Kang Lupa kebetulan memang rumahnya bisa dibilang tempat base camp seumuran Kang Lupa lah. Kang Lupa. Akhirnya kan saya ambil nih. Coklatnya huluna gitu. Coklat tulut. Bantuannya udah bingung. PRT ngelola sampah tapi kudu kumaha carana. Oke. Akhirnya dengan musyawarah masyarakat pemuda terjunlah dari 3 orang bertambah jadi 27 orang yang buang sampah. Jadi yang petugasnya 27 orang gitu. Banyak juga. Jadi kan semakin banyak pemuda yang terlibat, yang aktif, kita pun maksimal ketika mengelola sampah. Kenapa bilang maksimal? Kan setiap pemuda pasti punya orang tua dong, ada rumah, masih malu. Bu pada bawang rumah nasabah sembarangan, sini saya ambil, kan nambah nasabah, itulah. Ya yang ada PR lagi, lahan. Terbentur lahan Kang Edi. Pasti. Lahan pengelolaannya tempat dengan pemuda adalah usulan PRT udah aja tuh dibawa kan ada tanah wakaf nih buat pemakaman. Daripada nggak ada yang ngurus, rumput udah tinggi, yuk kita izin ke yang punya jawab tempat. Wakaf apa namanya? Wakaf. Nah, gitu kan. Oke, pasti dikasih izin PRT, yang penting diurus ya. Udahlah ketemu sama yang pihak pengelola wakaf. Alhamdulillah respon positif. PRT setuju, semangat pokoknya. Yang penting lokasi tempat pemakaman rapi, ada yang ngerawat, apalagi kan tujuannya positif. Positif lah itu mah bagus. Oke, Pak Haji. Oke Pak Haji, makasih. Kita kerja bakti dengan pemuda 2 hari ya Kang Lupa. 2 hari. Alhamdulillah, itu lahan yang tadinya banyak rumput-rumput gersang, rapi. Luar biasa. Bikin saung buat tempat ngopi. Pembakaran bikin dari tong ya Kang Julpa ya. Dari tong. Itu alhamdulillah Kang Dukun kondusif lah.
dari 5 nasabah sampai Sekarang maju sekarang udah Hampir 100 lebih. Hampir semua berarti satu RT. Satu RT 90%. 90%. 90%. Walaupun ada Alhamdulillah. sebagian lah. Maksudnya sebagian tuh udah nggak buang sembarangan. Iya. Jadi dia buang sendiri lah gitu. Cuma yang ditarik pemuda ke kelompok 90%. Sisanya ngebuang sendiri ke lokasi pengolahan sampah. Itu sih. ya terkait itu ya kita sharing aja. Kalau saya juga hampir sama lah. Kendala saya itu dulu tempat Kang Yoy, jadi waktu sama tempat penampungan sampah itu di pesantren. Karena memang nggak ada lagi tempat ya, pesantren kan ada lahan, dikasihlah walaupun kita ya bayarlah maksudnya buat itu, buat sewa tempat lah ibaratnya. Ada itu juga sekedar ala kadarnya nggak begitu nutup berapa, kita ngasih 300 lah. Harus berapa? Tapi dikarenakan tadi kendalanya kalau musim hujan, ya itu. memang dibakar, tapi kita pakai alat yang dari gas itu, gas dari LPG, maksudnya pakai air. Pernah dengar nggak? Ya. Yang tong di bawahnya pakai gas LPG, tapi pakai oli. Pernah dengar nggak? Iya. Itu kompornya bikin sendiri bisa. Iya, iya. Jadi bantuan air kan ya. Iya. Kayak gitu. Jadi naik ya. Tapi Itu kan kos semawar. semawar. Namanya itu dipakai tiap hari kan otomatis kan keropos. Karena nggak ke ini kah? Ketutup sama ini. Dulu pernah pakai genteng, pakai itu kebakar. Saking panas jadi nyamber. Meleng, tahu kahuruan. Eta, sigap lah gitu kan. Damkar, medis gitu lah. Itu ya intinya pada akhirnya nih warga juga kan komplain. Ya. Si baunya tadi karena tadi kan hujan hujan gitu kan nggak kebakar, sampah otomatis kan tiap itu harus diambil. Jadi nggak gubal, tapi kalau Akhirnya Kang Unep, Kang Yoy, Kang Julpa mau tidak mau kita berkomunikasi dengan pihak desa, DLH lah kita solusinya akhirnya. Ya. jadi nggak mentok. Mentok. Kita habis itu karena segunung. Uang yang tadinya buat THR kalau mau cara arek bahasa Sunda mah nges ditaki-taki. Wah, itu nges dibagi ke dinas. Lain dibikin ke dinas akhirnya maksudnya yang dibagi-bagi THR. Lenyap sudah. Ngarara apa ya hal? Dua truk damkar air dalam gede teh kan Yoy. Mobil Akhirnya sakali mawa 1,5 juta. 3 juta. Duit eta teh geus urang teh geus boga haknya. Urang sakieu is nggak di data. Udah nggak segenap ya ekspres. Karena ini rupiah lah ya. Duit lah. Karena kan kita juga menghargai masyarakat. Eta pesantren entong dipakai tempat sampah. Awalnya mah boleh karena kan kebakar karena usum halodoma ya usum kemarau mah habis. Kayak pempes gitu. Kayak pempes gitu ada tekniknya kita dulu. Pempes kan basah, dia mengendap air kan. Dikenyot dulu. Bukan dikenyot Kang Yoy. Yang kalau musim kemarau. Kenyotnya kemana pikirannya? Di Deang, tahu kan di Deang? Oh iya di Deang. Di Deang. Di Garang. Di Indonesianya apa sih? Di Garang. Sangrai. Bukan kalau Indonesianya di Poe itu ya. Supaya dijemur meni hese. Sebagian dijemur. Enggak, dijemur. Kang Yoy kos. Dijemur dulu, jemur. Digorengkeun heula. Kita buat ini Kan dalamnya jelly gitu kan. Iya, kita buat kayak tahu nggak pisang tak? Pisang ning suka di poe, suka di Oh, gua itu selai. Nah, kayak model begitu sih pempesnya kita jemur. Kan airnya nanti ke sini kering kita bakar. Sebagian di deang, dideketin yang kita bakar deang tah. Supaya jelly yang di dalamnya memewat. Ngempes. Nah, tapi masyarakat juga yang pertanian memang butuh tuh Kang Yoy, Kang Unep, Kang Julpa. Jadi bisa nyimpan air. Bukan si pembakarannya, si debunya. Abu. Itu buat itu bagus sayuran. Kita nggak jual maksudnya. Jadi kan bisa buat kadar apa sih tanahnya? Iya. Bagus katanya, saya sih nggak paham karena dipelajari. Nah intinya kembali ke DLH akhirnya ya itu tadi sampai sekarang ke DLH. Alhamdulillah di wilayah saya sendiri untuk pembakaran pampers sudah maksimal, udah aman karena emang berbasis teknologi itu sekarang. Alhamdulillah ada alat yang maju lah. Jadi kita ngebakar sampah kita utamain yang kering dulu. Iya emang benar kering dulu. Kita pakai tes termogan berapa derajat nih? Udah 3 sampai 0 derajat baru tuh yang basah pampers itu habis. Kalau derajat dengan suhu yang tinggi maksimal. Terus dari asap pun nggak banyak. Nggak banyak emang kalau udah tahu ilmunya. Maksimal apinya maksimal Iya. bagus.
saya tuh studi banding sebelum yang tong itu ke daerah sana Kang Yoy, Citayam. Citayam itu pembakarannya pakai ini, tungku gede. Ya pakai. Kalau itu masih ketong yang Kang Unep. Ya, udah pakai bata sekarang. Iya bata. Kalau tong nggak kuat lama. Itu masalahnya. Akhirnya kan mau nyoba itu anggarannya nggak ada, support dari desa ya seala kadarnya karena memang karena itu kan kita bicara RW ya. Iya. Belum jadi semuanya ada wilayah yang memang nggak begitu yang bisa Itulah yang susah Kang Edi. Punten ya saya potong. Untuk kelompok saya pun 4 tahun berjalan, sepeser pun belum ada dari pemerintah bantuan. Belum ada dari pemerintah desa, nggak ada support. Tidak ada. Luar Cuman biasa. kita kan berpikiran apa ya? Ketika ada kelompok anu diguyur ku duit, khawatir teu berjalan lila. Iya. Betul. Makanya kita kan sok jalan aja. Istiqomah we lah ya karena niatnya. Jalan. Yang penting ketika program kita gagal, kampung kita bersih. Itu. Ya. Makanya kan rekan-rekan yang sekarang bertahan seleksi alam lah. Ya. Dari 24 tinggal 6 orang. Sekarang Tuh yang bertahan. Ini gara-gara podcast begini, mudah-mudahan Ya. Pak Prabowo atau kalau Jawa Barat Pak Dedi ya. Ada demo ya di. Ya itu musuhnya pemerintah itu sampah. Ya. Siapa tahu didengar Amin. Ya. dari sana, dari pusat atau dari pemerintah Jawa Barat bisa ada support Kang Ya. Yoy. Kang Unep. dan alhamdulillah emang untuk RT 2 ya, RW 4 Desa Ciderum yang dipimpin oleh Pak RT UNEP ini, alhamdulillah pengelolaan sampah berjalan. Luar biasa. Patut kita apresiasi ya. Patut kita. Karena itu suatu tantangan, memang tidak Tantangan. mudah untuk mencapai suatu program sampai sukses. Sampai sukses itu Karena luar biasa. perjalanan itu kan memerlukan, saya bilang tadi ada tantangan-tantangan yang emang sangat sangat emang kita tidak bisa prediksi, kadang sulit dan emang tapi kalau dijalankan secara bersama insya Allah. Dan inilah mungkin sebagai support pemuda yang emang ya. Nah, sekarang kan itu Gitu, tadi Pak RT nih Hamdan cerita Julpan. itu mungkin sisi lain dari pemudanya bagaimana waktu Pak RT mau program ini? Kan ada fase Pak Karno apa? Siapkan Saya pemuda 10 orang. ya akan saya Saya goncang dunia ini. Inilah contoh. Juga ada pas yang ngomong geus bingung ngomong. Nah, itu tuh. Kejebak. Nah, gimana Kang Julpa terkait tadi program ini kan Ya, Kang Julpa sebagai saksi hidup pemuda yang memang mewakili yang masih bertahan. Ya. bertahan sampai sekarang luar biasa, salut dah. Jadi apa yang memotivasi Kang Julpa kok ya, kan karena siapa Kang itu ya Julpa. nama tadi kata Kang Unep Jolo. dari yang di cuet-cuet dicuel-cuel begini sampai sekarang di mak-mak Ya. udah nggak hidung kita udah mampet lah ibaratnya. Oh. Nah, gimana? Sudah Ya. bersahabat. Menurut Kang Julpa sendiri gitu. Ya. Kalau untuk pengelolaan sampah di wilayah Cikartag ya, khususnya Ya, di kampung belakang, kampung belakang. di RT 2 RW 4, Ya. alhamdulillah lakulihal udah mulai maksimal Pak lah. Gitu. Alhamdulillah, bagus, Kalau udah bagus. maksimal, kita Ya. berjalan 4 tahun ya berarti ya? 4 tahun. tahun. Luar 4 biasa. tahun berjalan merangkak dari Iya. bisa diibaratkan sih dari kepala sampai ke kaki tuh, waduh luar biasa ya tuh. Saya tahu Iya. tuh perjalanan emang Iya. perjalanan. Ya, Sampai yang tadi dikatakan sama Pak RT nggak sama sekali disupport uang pemerintahan ya, Ya, nggak luar sampai gitu kan. Ya kita gimana jalannya aja jalan sesuai keyakinan kita. Ya, Terutama saya ini saksi hidupnya. saksi hidup iya. ini benar. Saksi hidup perjuangan Pak Perjuangan RT Perjuangan ini. Pak RT ini Selama harus 4 sejarah tahun ini. Sejarah ini ini. ya sejarah. Bahkan kita ulang tahun ke 1 tahun diusir ya. Berarti bisa iya, diusir. itu. Diusir ya. Lahan yang pertama. Kita Oh, diusir Pak. Aduh. ada tragedi ada di ulang tahun tragedi. pertama. Ya, biasalah, Biasalah. ada cash Jadi sedikit. kayak bisa dibilang ketika kita menjalankan program di wilayah tidak semua orang suka. Nah, iya, Pasti iya. ada aja lah. Ya. Kayak kita udah nges atau mah hal lumrah lah. Iya. Jadi penyemangat. Penyemangat. Ya. Terus gimana Kang Julpa? Selain itu maksudnya kan namanya pemuda ya mohon Ya. maaf saya juga pernah muda nih. Sebelum tua kan muda Rata- saya udah tua nih. rata-rata kan Hah? paling kalau kayak gengsi. Gengsi, Kang kita, Joy. Itu. Ini Kang Julpa ini udah ganteng. Ya. Ganteng. Iya. Saya kalau jadi cewek Ya silakan bukan pajangan Pak. suka sama Kang Julpa Sudah kasep. ganteng, senyumnya anak ramah. kuliahan dan anak tokoh Mau. masyarakat juga mau ngacak-ngacak sampah. Ya. Karena kan kalau misalkan secara ini ya nama anak muda sekarang Ya, enaknya nongkrong di nyanyi, kafe. kan itu. Ini bergelut dengan sampah. Ya. Mungkin jadi amal kebaikan yang Amin. itu Ya nanti suatu saat akan jadi Ada apa nih? kejadian yang luar biasa. Apa? Waduh ini sebenarnya air. Tapi ada sampah kan mau pacar, langsung putus. Justru yang saya khawatir masih kabur nih. Ya.
malah bikin semangat. Semangat kita. Biarin dah. Alhamdulillah. Ya. Perempuan banyak. Wah, ini yang saya suka. benar. Pengalaman Ajul Pak ditinggalkan pacar, Jess, gara-gara bawa gerobak sampah. Iya. Ini kasih tahu ya buat pacarnya mantan ya. Iya. Ya, sebut mantan ya mantan. Anda sudah salah meninggalkan Ajul Pak. Menyesal engkau. Lah ini kan kebaikan yang Iya. dia tanam. Iya. Jadi Jangan kalau melihat- wanita yang baik itu Tidak melihat. dikala menemani sedang Susah. susah. Kalau sudah Sukses. sukses, cerai bukan lo lagi. Sabar. Ada pengganti yang lebih baik. Tapi Iya. ini intinya mental Ya, juga ya. mental. Biasanya ngedon kalau dari pengalaman beliau ikut program kami Iya. di pengolahan sampah, apresiasi buat Kang Julpa, apresiasi Iya. Iya. suruh apa 100% lah, Iya. udah bagus. Narasumber di LH udah mengisi narasumber tentang sampah. luar biasa. Kita sering Pak ngisi kadang diundang lah gitu Diundang, sama- bagus. sama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Baru kemarin tuh ada 1 bulan ke belakang tuh di DLH. DLH. Iya, Mm-mm. gitu kan. Sudah sering. Sering sih. Terus selain ini tadi berkecimpung membantu juga program PRT, terus kegiatannya selain itu apa Kang Julpa Di ada kepemudaan. kegiatan lain nggak? Ada selain sampah nih kepemudaan, Ah. misalkan ada acara-acara seni atau apa kebudayaan, apa misalkan acara-acara keagamaan atau acara Agustusan. Ini benteng terdepan kan? Iya. Maksudnya beliau iya. Penggerak. Pokoknya mah kalau ada acara PHBI, PHBN udah. Ini Yuk. kan. Udah. Ini orang wah. Justru saya ditakuti sama Iya. ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita bilang itu udah ini mah ketua tetap gitu. Tetap. Seumur hidup. Jadi ini suatu apa ya Kang Yoyo ibaratkan klub gitu ya. Ya, klub. Ini kan RT-nya juga masih Ya. muda, apalagi disupport sama ini. Ya. Ya, Memang itu kita ya. bukan berarti yang nggak suka yang tua, maksudnya kan langka. Ya, iya langkahnya satu pemikiran, Satu pemikiran. satu Itu yang tujuan, itu susah. yang susah. Yang susah nyatuin ini. Soalnya kan anak muda, waktu saya zaman anak muda gengsi. Gengsi. Normalnya ya alaminya Ya. gengsi. Karena kan berhubungan dengan sampah seolah-olah kalau ya maafnya yang hal-hal bekerjaan dengan tadi hal-hal jorok itu sekolah hina gitu. Seolah-olah hina, padahal mulia. Kadang Mulia di mata Allah pun mulia karena anak jopatu minal iman. Iya. Apa tadi artinya? Sebab kebasian sampai depan Ya, iman. oh, Iya, benar. betul. Ya kan itu yang kita jalani jalani aja istilahnya bermanfaat. Bermanfaat. Dari saya dulu SD itu hadis itu maksudnya Masih ingat terus. ingat terus harus ditempel. Ya makanya kan ketika apa ya saya berpikiran pengen inisiatif mengelola sampah. Kalau bukan kita nggak gerak, mau siapa lagi? Ya. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Ya, Mana itu- sampah kan? itu Merasa Pak. negara itu kata-kata siapa? Sama dikutip dari Pak Mayor bukan itu? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang Enggak. Refleks, Ya, refleks, kalaupun- refleks. Ya refleks kalau Ya. dipakai nggak apa-apa itu kan. Iya. Positif. Pak Soekarno juga pakai kata-kata Berarti kutipan. efek Efek. singgung keju. Ayo, silakan. Nah, Teh. dari penjelasan Kang Iyo memang ya saya memotivasi buat saya juga penonton PBL dimanapun berada Kang Iyo ya. Tapi dengar-dengar karena memang Kang Unep ini multi talent. Ya, Selain dia pemimpin RT, Iya. juga punya basically ya. Iya. Basically tahu nggak? basically punya bakat sendiri. Bakat Emang- terpendam. Bakat. Teman PBL, saya kenal beliau ini ya dari nol lah, maksudnya dari nol Iya. dari saya kenal nol awal ya. Iya. Dari kita camping-campingan. Iya. Memang sosok beliau ini emangnya orangnya kalem. Kalem. Tapi kalau ibarat air jangan macam-macam sama yang kalem-kalem. Oh, bahaya. Bahaya. Bisa tenggelam nanti. Bisa ditenggelamkan. Karena apa? Sekali ngomong salah. Iya, kali nggak bagus. Sedikit info nih Kang. Ya. Ini kita harus konfirmasi nih. Hmm. Beliau ini adalah guru Wah, guru apa tuh? bidang olahraga. Olahraga? Yang terkenal itu AA Boxer katanya. Bukan, tarung derajat. Lah iya, AA Boxer yang ngedirikinnya. Ah, boxer. Nah, iya. terkait ini saya penasaran nih. Ya, kita kupas. Kita kupas. Kang Unep awalnya tuh masuk ke sana referensi atau pokoknya Ya. sejarahnya lah. Ya, Kang ya. Iyoy sampai saya tahu dari teman-teman Ya. saya nongkrong Hmm. bahwa saya bangga Iya. punya teman yang seorang master. Iya. Silakan. King. King. Master. Suhu. Saya sama. Mau nejin ketua. Iya. Bisa jelaskan Bisa kok jelaskan sampai sampai merpati Terlalu lah. berlebihan lah kamu ini. Enggak, maksudnya itu kan buat
ini juga support juga informasi bahwa memang olahraga itu penting. Cuman ini kan dia menggeluti. Ya kan kalau dilihat dari fisik mah ya asal olahraga. Iya. Tapi ternyata mencelakai. Meyakinkan gitu. Silakan. Ya silakan. Jadi memang olahraga dari sejak SMP hobi. Ya. Salah satunya main bola. Umum lah. Umum. Iya. Cuma ketika lulus sekolah SMP, SMA, bekerja, kan waktu olahraga itu susah. Iya. Boro-boro main bola. Boro-boro. Yang ulin ge hese, terus gawe mah gitu kan jadi. Benar. Akhirnya tahun 2008, nggak salah. Itu pun nggak sengaja. Pulang kerja, mampir ke Ciawi, lagi ngopi. Sama lagi ngopi. Lagi ngopi lah gitu ya. Lihat apa ya, sekumpulan orang-orang adalah 10 orang mah. Ada perempuan. Itu pakai atribut tarung derajat. Oh iya. Tuh awal mulanya terinspirasi dari situ. Itu. Awalnya lagi ngopi. Apa ya? Emang bela diri emang dari dulu suka, cuma belum pernah terjun, belum pernah ikut. Iya. Ya. Jadi ada perempuannya, ada anak-anaknya. Jadi nggak pandang usia lah. Iya. Saya tertarik. Pertama ya saya lihat paling menarik dari seragam. Seragamnya putih. Bagus tuh. Gagah Kayak celana lapang trading warna hitam, boxer. Saya bilang kan kepo lah. Ya kepo dong. Nanya-nanya ngobrol, punten teh. Olahraga apa? Oh, tarung derajat emang kayak gimana olahraganya? Lo kalau mau ke Juanda aja, ada kan Universitas Ciawi. Ciawi ya, Unida. Latihannya hari Selasa sama Jumat. Oke. Pas saya ketemu kan hari Selasa pas pada maghrib. Sudah selesai. Hari Jumat pulang kerja, kebetulan masih siang, mampir ke Unida. 2008 tuh masih banyak tuh anggota. Ada sekitar lebih 100 malah kayak masih lagi pada ngetren-trennya itu. Saya bilang tarung derajat keras kan? Sabun Don. Salah ya. Nggak apa gitu ya. Salah ya, salah posisi. Ya posisi. Salah. Sempat menonton lah, melihat kegiatan tarung derajat sampai selesai. Pertarungannya dari teknik yang dipakai digunakan, saya bilang wah ekstrim nih. Don tuh nggak ikut. Terus pulang. Tapi kan saya berpikiran bukan ikut bela diri jadi jagoan. Enggak lah. Cuman tetap pengen olahraga. Ada kegiatan yang positif tentunya. Akhirnya setelah kurang lebih 2 bulan lah, 2008 bulan keberapa gitu kan. Mencobalah berdirikan diri, daftar ke Unida. Langsung masuk, ikut. Ternyata memang tidak sekeras yang dibayangkan. Kalau kita langsung terjun ke dunia olahraga bela diri, apapun namanya itu bagus. Yang penting tujuannya kita apa? Kita apa ya? Alhamdulillah dari 2008 sampai sekarang ya masih bertahan lah, masih eksis ya. Terus pencapaian sampai sekarang dapat gelar apa aja nih? Kejuaraan apa? Prestasi. Kalau nggak salah 2012 Porkam ya Kabupaten ya Perak. Ya, masih jauh lah dari Perak. Tapi Perak juga daripada perunggu mah. Dengar-dengar katanya mau kemarin nominasi Olimpiade katanya. Itu fitnah kan? Kejepit ngena. Ya, terus alhamdulillah sih, cuman kan kalau sekarang karena emang terbentur dengan aktivitas di lingkungan, keluarga juga. Jadi olahraga pun tidak eksis harus tiap hari enggak. Cuma paling sekali-sekali kita main membantu pelatih buat ngarahin anggota-anggota sih. Ya intinya mah olahraga wajib Kang dah buat kesehatan. Karena kita mesti bagus kuat. Kurang olahraga ya. Olahraga malam terus nih. Sama tuh sama Kang Dukun olahraga malam terus nih. Jadi efek. Mungkin untuk rekan-rekan tarung derajat di Indonesia, salam box. Tahu lah. Salam tarung derajat. Semangat ya. Ini kan nanya nih, Kang Unep ini tarung derajat. Pasti tahu teman-temannya yang misalkan senior atau apa. Ini kan bentar lagi ada preman pensiun tuh. Bisa. Itu bukan maksudnya bukan ikut teman Kang Unep juga mungkin seniornya itu banyak ikutan. Ya benar enggak? Iya, saya kan mau konfirmasi aja. Benar itu teh. Itu ada beberapa hampir berapa 70% kayaknya. Tuh kan anggota tarung derajat senior. Makanya pengen mengkonfirmasi kan saya memang suka nggak begitu tapi dari gerakan-gerakan pertarungannya ya emang
ciri khas tarung bela diri banget. Ya memang mereka punya keahlian. Keahlian seni bela diri yang memang ciri khas. Alhamdulillah udah apa ya? Udah banyak dikenal lah. Ya. Udah banyak dikenal. Apa ya itu tarung derajat. Tarung Kan kadang orang yang nggak tahu dulu taunya tarung derajat itu olahraga keras. Keras. Orang tuh nggak mau ikutan. Iya. Ya, Oh, ini mah keras, sieun. Enggak lah. Gini aja, Kang. Perempuan yang ikutan banyak. Berarti nggak keras. Masa laki-laki takut? Kang Gen, jadi itulah. Yang penting kita tujuannya olahraga biar sehat. Kan gini biar nih, sehat. Kang Unep, Pak RT Unep ya. Nah. Kan biasanya kan kita kalau di arena nih, kalau bisa sama bisa, oke kan itu permainan teknik ya. Ya. Tapi ketika kita pernah nggak terjadi di luar gitu, ribut, mereka kan kalau dia nggak punya keahlian nih, ya. Aduh pernah korban ambulan. punya keahlian dan enggak kan gitu. Itu akan Nah. teknik berbeda atau emang gerakannya emang kita Refleks atau gimana atau gitu. gimana? Beda. Kan kadang-kadang dah kalau udah berantem mah bak-bak bukan silat bukan Ya, apa. gitu. Apakah emang seperti itu apa enggak? Enggak, beda. Enggak, beda. 100% jauh beda. Jauh beda. Iya. Karena memang yang penting ketenangan kan. Ya. Justru yang ribut di jalan lah Kang. Emang tenang, capruk Iya. gitu lah. Yang penting tenang, kita tenang pasti bisa. Tenang, jaga jarak, baru Ya. harus dirangkul kan bingung mana. Jadi emang banyak positifnya kan Ya. ketika kan namanya musibah kita nggak tahu. Ya. Ya. Kalau emang sudah bisa minimal terputing, Ya, bisa betul. lupa tuh. Ya. gitu. Ah, juga salah. Kalau saya sampai detik ini ya silat juga saya nggak ada ya latar belakang bela diri ya nggak ada lah nggak capruk lah mau gelut oke cek kasarna saya paling sieun ku anjing bener. Tapi kalau Kang Diri punya ilmu membut atau menyentuh. Itu kan saya jangan bilang sekarang rahasia ya cuman itulah saya suka begini kepada orang padahal saya takut Kang Yoy. Saya bilang begini saya jarang main dengan PC. Saya mainnya batin, orang takut duluan, jadi saya nggak keluar PC. Padahal mah buat ini Jadi doang. boga si mau main. Eta. Nah, Ya. Julpa sendiri apa nih Nih, olahraganya mau yang main. Ini kan Pak RT UNEP udah olahraganya itu. Iya, bela itu derajat. bela diri terus. Nah, kalau Fokus. kalau Ajulpa ini atau Kang Julpa apa nih? Lebih ke condong olahraga apa nih? Kalau saya pribadi sih lebih futsal. Futsal. Cuman futsal nggak terlalu ya, nggak terlalu. Nggak Lebih terlalu. ke olahraga hiking sih biasanya. Oh, iya, hiking. naik gunung. Naik gunung. Iya, emang. Kemarin kita punya ada narsum juga, ada hobi naik gunung ya. Cuman karena kita emang nggak Naik gunung. naik gunung ya nggak tahu. Tapi kan senior. Senior ini. Senior ini. Paling Bagian itu- koki. paling oke ya Cinumpang. Cinumpang PH. Ini itu terus ya. Udah kemana nih hiking? Nah, Sejauh mana Nah, nih? itu maksudnya tuh hobi yang hiking. pernah didaki? Kalau gunung yang didaki ya, ya paling Jawa Barat. Jawa Barat Jawa Gunung Gede. Tengah. Jawa Tengah. Gunung Bromo udah jauh Jawa dia. Tengah Gunung. Paling Banyak jauh. Jawa Tengah ada yang Sumbing, Sindoro, Prau, Lau, Udah. Merbabu, Udah. semua. Weh, Oh, Jawa ini. Barat alhamdulillah semua Alhamdulillah. juga. wah, Cuman yang biasa. belum gunung apa tuh? Jangan teruskan. Jangan teruskan. Nanti setelah menikah. Anda jangan memancing. Jangan memancing. Karena saya lebih naik gunung itu sebenarnya bukan main sih Pak, bukan. Iya, Ini ya memancing adrenalin. Adrenalin. Iya. Di Pertama- samping itu tadabur juga ya, tadabur alam. Tadabur alam, tabaruk sama ciptaan Allah Luar biasa. gitu kan. Kebetulan kita juga punya ini ya trip lah gitu kan. Trip. Ya, sering bawa tamu. Mau gitu kan, ditamu ke jadi gunung sebaik itu. lebih ke guide apa enggak? Saya lebih di porter sih. Oh, di porter wah biasa. Ada nggak kejadian-kejadian di gunung itu Pengalaman lah. seram apa tuh? Apakah emang ada pernah kejadian punya hal mistis Iya. atau emang kejadian fisik lah kita biasa jatuh atau segala macam? Bisa Ngalamin. diceritakan pengalaman? Ajulpa waktu hiking. Kalau pengalaman mistis ya Ada? banyak. Banyak. Coba ceritalah. Cuman kan nggak terlalu di apa ya, nggak terlalu kita kan maaf di Om ya. Iya. Karena kan ada yang baru naik gunung udah Jangan sebut gunungnya tapi ya. Iya, Ya. oh, naik gunung Ada. takut gitu Takut. kan. Ada yang kayak gitu ada. Coba ceritakan 100 cerita ada nggak? 100 cerita. Ya, Satu aja lah. satu aja ya. Yang mistik ya, yang Mistiknya yang banyak benar-benar sih, gitu yang kan. benar-benar wah sampai sekarang wah Gitu. sampai Wah, keinget-inget. banget. Ya, Apa kalau untuk pengalaman pendakian yang paling mistis sih Ya. ada satu gunung lah. Ya, satu gunung lah Satu ya. gunung lah, kita nggak bisa sebutin gunungnya. Iya, Kita tuh kebetulan bawa rombongan, Rombongan. kurang lebih 15 orang. Ah. 15 orang. Wah, di situ itu
kita mulai naik itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Karena emang di pihak ranger di gunung yang kita daki itu emang nggak memperbolehkan kita buat naik. Oh. Gitu karena udah kesiangan. Gitu, udah kesiangan. Jam 3. Jam 3 udah jam 3 ini udah nggak bisa naik. boleh, Katanya nggak udah nggak boleh. bisa naik. Nggak mungkin. Gitu, Pada karena nanti tidak mungkin ada apa-apa naik. gitu ya. Gitu. Setelah itu akhirnya kita sampai anak-anak bilang lah kita ini kan jauh-jauh dari Bogor masa nggak naik Ya, gitu kan. Iya, akhirnya Orang GPO-nya orang rangernya tuh bilang ya udah silakan naik tapi kalau ada apa-apa di luar jangkauan saya. kata dia, Iya. kata si ranger. Iya, oke. Akhirnya kita memutuskan naik. Ada sebagian pengalaman lah kita. Ada yang sebenarnya pengalaman banyak sih. Kalau yang di gunung itu ya, di gunung itu dengar suara gamelan. Dengar suara gamelan. Kalau Bapak ngalamin suara gamelan di atas tuh gimana? Mau ke bawah atau mau ke atas lagi? Masa saya kira ada yang hajatan di bawah. Iya, Mungkin. itu. Tapi Kang Yoi kalau banyakan mas ya maju terus, sedang pun kalau banyakan. Kalau berdua mah saya 100 orang lah gitu. 100 orang lah minimal. Atau 1000 orang lah. Aman lah, ayo berangkat. Saya paling tengah. Mau Terus, kabeh gitu. kalau di gunung ya di Ya. depan siun. Di depan sih, di belakang lebih belakang sih. siun, di tengah-tengah. Iya, lebih tengah. Bukan saya penakut, Iya. di tengah-tengah juga jaga-jaga dong. Ya, Takut ya. ada kayu ngebetrik atau apa gitu kan. Ya, setelah suara gamelan seperti apa? Seperti apa? Apalagi? Suara gamelan Jawa lah. Gamelan Jawa. Kalau nggak salah tuh waktunya tuh Maghrib. sanekala. Oh, sanekala lah, sanekala. Sanekala tuh maghrib. Ya, mau ke maghrib lah, mau ke maghrib. Ojo nacik ke sekolah teh mah kalong kala luar. Ya. Kalong luar, kalong wewe. Iya, ke gunung itu kebetulan pas kita mendaki gunung itu tuh setelah malam satu suro. Oh, satu suro. Jadi Susana. iya, besoknya satu suro kita naik. Setelah satu suro tuh kalau nggak salah. Jadi acara satu suro besoknya kita naik. Ya. Gitu. Adalah kejadian-kejadian. Jelas itu, kedengaran jelas. Jelas, Pak. Tapi mungkin kalau yang itu mah budak mah nggak jelas. Ya, jelas. Kang ini mah normal. Normal. Kalau kayak saya telinga sebelah kan dulu kena dicunguk. Oh iya. Jadi ingat ya? Oh sejarahnya. Oh iya. Cicunguk. Aku sedih. Pan Agus sedih. Aku mah sedih. Dijauhi teman karena bau. Bener aja Pak. Cucunguk berapa tahun? Iya. Berapa Iya, tahun? Akhirnya udah lama lah. Cinumpang keluarnya. Sampai beranak pinak. Sampai ada bilatungnya tuh yang terakhir. Nganu anu nyen bingung di PKR mah misteri kene nya. Misteri. Kok bisa asup gitu ya. Misteri sampai Udah cucunguk kecoa. Teman PBL kecoa nih masuk telinga. Jadi telinga agak kurang. Jadi luar biasa pesulap kodang. Belum. Kalah. Ini mah asli. Terus selain kejadian itu ada kemasukan atau apa? Kesurupan Kalau atau kemasukan sih ada. Teman-teman lah. Permen ya. Teman. Cuman nggak terlalu. Cuman kita kan kalau yang namanya di gunung itu nggak perlu, kita nggak usah panik. Panik. Nggak usah panik. Kadang kan Ya. ada orang yang wah kesurupan gini. Oh. Panik. Anjir ini. Mendingan ada kesurupan Gitu kan. buang aja jangan balik. juga Pak. Sadis. Sadis juga, itu, sadis. gitu kan. Kalau saya camping amalnya mau nggak gara-gara kesurupan picut. Jadi setelah kejadian itu tuh ya emang tadi dikatain sama kayak tarung Iya. derajat juga Pak, butuh Iya. ketenangan juga. Ketenangan, Butuh benar. ketenangan sama yakin sih. Yakin, gitu benar. kan. Yakin. Karena kan kita prinsipnya gini ya, kadang orang-orang yang pendaki itu ada yang menerapkan prinsip ini, ada yang tidak gitu kan. aduh Pak, betul. Kalau saya sama teman-teman saya ini lebih menerapkan prinsip omongan orang tua dulu lah. Ya, gitu, Pak. betul. Sebelum mendaki itu istilahnya kirim hadiah dulu. Oh Sama iya apa, benar itu buat- secara Islamnya iya, untuk buat para penghuni. yang ada di gunung itu. Yang Kalau kayak yang- orang sekarang mah permisi lah. Posisi kita kan adab-adab Iya, kita. karena Ilmu kan- tinggi adab harus tinggi. Banyak Iya. itu yang pemuda zaman sekarang udah Ah, di Udah nggak bodo amat. Bodo amat Iya. itu yang bahaya Udah, itu. gitu. Makanya luar biasa nih masih menjalankan itu bukan berarti Masih. apa-apa. Karena mendengar Iya. nasihat orang tua Orang dulu. tua. Iya. permisi terus Permisi. saya ulah sompra Ulah katanya. sompra. Karena kan mau gimana juga kita ibaratnya kalau ke gunung tuh kayak masuk ke rumah. Betul, Iya. benar setuju, Iya. setuju Kang Ketika Yai. kita nggak sopan, Assalamualaikum Sopan, ya. assalamualaikum. ya orangnya juga ya Pak iyalah misalkan kalau Benar. misalkan ada orang masuk ke rumah tiba-tiba Ayo marah nggak? Marah pasti kan. Marah kan? Iya, Tapi gitu. kalau assalamualaikum untuk Assalamualaikum dengan disambut baik. sama Iya. pelukan kan ini Iya, marah. pasti. Kalau Kopi, kita kopi, mah kopi. dulu mah pakainya nggak gitu. Ayo. Wana wani wow mentak wani oke wow. Nah, ilmu. ini luar biasa Kang Yoy. Ya. Terkait misterinya pengalaman. Salut Pengalaman dah. naik gunungnya Ini udah Jawa Tengah, Jawa Barat udah didaki. Ya. Tinggal ke daerah
sana doang timur. Pengen. Pengen ke Rinjani saya. Amin. Cuma kan masih ditutup gunungnya. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau setiap gunung yang di bawah balai, khususnya di bawah pemerintahan, Oh. kalau setiap mau dekat puasa tuh pasti ditutup dulu. Oh. Karena kan emang intensitas cuaca juga. Paham, gitu. paham ini pakarnya nih. Hmm. Jadi kalau ada apa-apa, kalau info-info tentang hiking berarti Kang Julpa. Iya. Saya juga emang pernah diajak, cuma emang belum berkesempatan ikut Ya. aja gitu. Ya mungkin belum ada momen ya. Ya. Siapa tahu kita bisa hiking bareng-bareng Ya. nanti. Belum ada apa ya namanya tuh hilal. Ah. Semoga yang dicita-citakan tadi kesampaian tuh. Ya, amin. Benar ya? Amin. Pencapaian yang belum didaki bisa tercapai. Ya. Satu lagi yang belum didaki, Apa pengen ke Jabal Uhud. Oh itu mah saya juga pengen. Jabal Uhud. Mana Jabal Uhud? Jabal Itu Uhud. Mekah. Oh, Wes, itu. stop. Ngetes saya. Pengen tau. Jabal Uhud ya, berdoa di atas. Iya. Itu, ya Bis Allah. bingung. Tapi lahan Dia kaget. So, orang pura-pura tanya orang masa sih Mekah, Al-Mukarramah. Tapi dia kalau cewek kalau emang nggak tahu dia. Iya, kalau nggak tahu saya tawakuf, tapi Tawakuf. itu mah tahu lah. Tahu. Harus. Nah, Ya. terkait Cikertek itu ada pesona ibaratnya desa wisata. Iya. Itu di Cikertek yang kamu Ya, bilang itu ada desa desa wisata. wisata nih nanti. Apa tuh informasi yang bisa kita dapat Jadi dari penonton? bolehkah minta informasi dari atau Pak RT Pak RT atau Kang Julpa yang mengenai saya dengar tuh masalah desa wisata Desa itu wisata, konsepnya ya. seperti apa sih? Menyajikan Menyajikan edukatif apa gitu? Ya. Mungkin kalau nggak saya desa wisata, Kang Julpa lebih Lebih kompeten menjelaskan. Oh ya, silakan nanti. Silakan Kang Julpa. Boleh. Oke, untuk desa wisata Ah, desa ya. wisata Cidrum, alhamdulillah kita bikin desa wisata Cidrum. Iya. Ya. Itu walaupun di Kecamatan Caringin ada juga. Ada Ini juga. desa wisata, cuman kan kadang ada yang bikin program tapi baru setengah perjalanan udah mati. Nah, Ya. itu Itu benar, kan. benar. Cuman kalau alhamdulillahnya di kita ini program ini sustain sampai 4 tahun berjalan sampai sekarang. Luar Iya, biasa. alhamdulillah. Berjalan sampai Bagus. sekarang juga. Di tempat kita ini disediain lebih ke, kalau orang lain kan desa-desa wisata lain, mohon maaf ya, Ya, lebih menyajikan keindahan alam. keindahan alam. Curug, Curug. ya, terus sawah, Sawah. gitu kan, terasering, Terasering. gitu. Di orang mah eueun Eueuh. gitu. Ada apa? Kalau kita itu lebih ke edukasi, Edukasi itu lebih bermanfaat lebih bermanfaat. Berarti emang harusnya nih untuk sekolah-sekolahan ya, Iya. ininya ya marketnya nih, Marketnya, edukasi ya. ya, sekolah SD, SMP, SMA, kayaknya lebih pas ke Cabar namanya ya. Desa wisata. Desa Cidrum. wisata yang di mana bertempat di mana? Di Batu Kembar, RT 1 RW 7. Oleh 7, Desa Cidrum Desa ya. Cidrum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Jadi Kita- harus kita support tuh ya Support, biar iya. keberlangsungan Keberlangsungan ininya berjalan dari pihak berlanjutan. Berlanjutan. Ya, keberlanjutan. Jangan stuck. Ya. Ya khususnya untuk wilayah Sekitar. 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 Gitu. Terus apa yang istilahnya menarik buat orang berkunjung di sini? Nah, apa sih maksudnya? yang daya tarik? Daya tarik tersendirinya misalnya ada apa tadi sih? kan kalau yang ada curug ada apa ada terasering. Nah di situ sendiri Edukasi yang ditawarkan. edukasi yang lebih ditonjolkannya apa nih ya? Oke, kalau untuk edukasi yang kita tawarkan ya, wisata edukasi yang kita tawarkan di Desa Wisata Cidrum itu ada Ya. 4. Nah, ya. Ada 4 ya, Pak ya. Yang pertama, pengelolaan sampah berbasis kemasyarakatan. Dua, satu. Nah, kenapa kita nih bikin pengelolaan sampah berbasis kemasyarakatan? Ya. Karena desa wisata ini mungkin kita satu-satunya desa wisata ya. Iya. Iya. Ya, mungkin ini satu-satunya Ini desa desa wisata wisata di Kabupaten Bogor, Bogor. bahkan di Provinsi Jawa Barat. Wih, yang mulainya itu dari sampah, Pak. Dari sampah. Gitu. Bahkan tempat Paten. yang kita bikin juga itu dari sampah, tempat Paten sampah. ini. Bahkan Pak tahu ya tempatnya kayak gimana itu. Tahu ya. Waduh, Saya sering pinggir- ngobar di situ. pinggir kali, Kali-kali. sampai ada TV, ada kasur, wah segala macem. Iya. Kita rapihin, makin kesini akan makin Alhamdulillah. rapi. Setahun ya. Setahun kita Setahun ngerapihin tempat. Setahun ya. Kalau ibarat tuh apa namanya tuh di kita tuh ngegenah gitu. Benar. Nah itu kan satu. Yang kedua Yang kedua ada budidaya domba Garut. domba Garut. Domba Garut, domba-domba kuring. Ah, ada Domba-domba lagunya. kuring. Ya. Domba korek Garut kan lebih identik ke apa? Buat Adu, seni ya. ketangkasan ya. Ketangkasan. Kalau kita sih lebih ada juga sih kadang Ada. anak-anak karena kan yang namanya yang jaga di kandang itu kan butuh hiburan. Pak. Butuh hiburan lah. Iya. Oh, berarti kita bisa diedukasi cara berternaknya seperti Iya. apa, Seperti apa, terus sampai pemberian selesai. Pemberian makannya pakannya seperti seperti apa. apa. Kalau kita lebih di tempat kita ini Ah. di Desa Wisata Cidrum itu ada breeding. Breeding apa itu ya? Breeding itu Saya suka breeding. ada
Ya, ada breeding itu perkembangbiakan yang Perkembangbiakan. banyak. Terus ada fattening. Fattening itu penggemukan. Ada juga trading. Trading. Ini udah penggemukan nih. Tinggal dijual ke Pak Haji. Nah, trading itu apa? Kalau trading itu lebih ke penjualan. Penjualan. Market gitu. Ya. Kita kan marketnya ada yang akikah gitu kan. Oh iya, Akikah ada benar. yang Program market tabungan ya, kurban. program tabungan Tabungan kurban kurban, juga. ya, Alhamdulillah luar udah biasa. masuk juga. Bahkan kemarin banyak. tuh ada apa? Pasangan muda. Pasangan muda yang mau berkorban. Bukan mau akikah. Oh, mau Iya, akikah. jadi mungkin ya suaminya tuh udah tahu anaknya kembar dua, cowok. Belinya 2. Langsung 4. Oh, 4 ya kalau. Karena kan kalau misalkan langsung setelah persalinan langsung beli kan ibaratnya aduh Oh, gitu. agak ini ya gitu kan, agak lumayan lah. Lumayan lah. Menguras Empat. kosnya gitu kan. Terkuras. Gitu. Gaji Alhamdulillah, sebulan habis. Dia nabung deh kita. Oh, Tuh, bagus. baru anaknya tuh istrinya baru mau 7 bulan sekarang. Tuh, bantu rumah hebat ya. Iya, Iya, luar udah biasa. dipersiapkan gitu. Sebelum anak yang lahir untuk Sudah. akikah aja udah siap kan. Bagus itu. Kita Jadi kan mah tujuan kelompok kami biar tidak membebani masyarakat. Ketika ada yang mau berkurban akikah tapi gak punya uang, Nah. gak usah bingung. Kita ada Nyicil. tabungan. Nyicil, Ini bagus nih, nabung. pemirsa. Ini boleh dipakai nih. Iya. Ya Bisa biar, saya biar maksudnya lebih jelas kami Main semua di di belakang layar. cenderung. Ya. Ya. Bisa Silakan di berkunjung. sana ya, berkunjung. Silakan diminum dulu, Ya, diminum Pak. dulu. Aduh, Takut ya perjalanan Allah, haus. ya Allah. Silakan Pak RT. Saya juga haus PRT. Aduh. Izin PRT. Izin. Bangga. Mari. Iya, pasangannya sabut iya. Ya. Nah. Kang Atek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya seperti itu. Terus yang ketiga. Nah, baru ketiga, yuk. Nah, di tempat kita itu ada program edukasi Pesan nggak ada rokok. Taman Anti Lapar. Berarti kalau kita Anti lapar lapar. di situ aja. Insya Allah Taman kalau- Anti Lapar. Coba jelaskan maksud anti lapar itu apa? Apakah kita ke situ disiapkan makanan atau Apa Enggak. gimana? Coba Jadi- bagaimana? Jadi maksud dari Taman Anti Lapar itu yaitu mendukung program pemerintahan sekarang, Pak. Itu kan ketahanan pangan. ketahanan pangan Pak Iya. Pak Prabowo. Prabowo Subianto, Prabowo. presiden kita. Karena kan pengen kemandirian masyarakat itu melalui ketahanan pangan. Oh, Ya. bagus Iya. itu. Sekarang di tempat kita itu ada edukasi namanya Taman Anti Lapar. Anti lapar. Lebih ke bikin tata caranya bikin pupuk, Oh. terus tata caranya nanam tuh kayak gimana nih nanam Oh, sayur, nanam sayur yang baik, terus yang ya benar. rotasi jarak tanam, Oh, segimana iya. seperti itu. Lebih ke bikin pestisida, pertanian nabati gitu ya, ya. bikin Nabati, nabati, suka penyuburan gitu ya. M4. Oh, bagus ini. Berarti ya, Dikhawatirkan pemirsa kan nih wajib dikunjungi nih desa Ya, wisata yang ada Ciledug Ciledug nih nih. banyak di situ edukasi dan ilmu-ilmu masalah pertanian. Ketahanan pangan juga. Olah Jadi Harus saya sampah. representkan ya Ya. untuk bisa berkunjung lah. Bisa berkunjung. Yang keempat kita ada barista, Pak. Barista lebih Ya, karena kan bikin di kopi. depannya, karena kan di depan kita tuh ada kafe ya. Oh, iya, kafe ya. iya, Jadi iya. untuk pelatihan menjadi barista. Oh, Asik, iya. barista. Gurunya? Enggak, kita belum bisa. Ada gurunya. Ada bagian Ada bagiannya. Oh ya, Masing-masing. pengracikan kayak kopi Kopi cappuccino. iya seperti kopian. itu gitu kan. Oh. Karena kan kalau ngajar sekolah barista lumayan. Oh iya. Pengen dong saya nanti Kopi ikut kita ya. mampir ke sana ya. Ya. Kita podcast di sana. Iya. Harus Harus nanti. itu. Maksudnya Ditunggu. kopinya nih. Ya, betul. Iya. Maksudnya Siap, sekalian podcast saya 4 itu. Ya. Dombanya, ketahanannya kan bisa. Podcast indoor kita. Indoor Nah. sambil jalan-jalan juga Ya, bisa. nanti kita- Cuman kameranya kasihan tuh kameramen mudah-mudahan. Ya, terus itu caranya gimana itu apa tadi yang buat apa lebih training ke kopi atau Kopi gimana? lebih ke tata cara gimana sih kita tuh bikin kopi. Oh, Terus iya. penyajian pramuniaga ya sebagai Ya. pramuniaga. Jadi pelayanan kepada customer tuh seperti apa? Oh, iya, iya. Gitu. Jadi kalau memang Kang Iyoy, Kang Dedi pengen buka kafe, bisa gimana nih? Oh, Datang ke bisa tempat kita. di ini gitu. Kita saling berbagi ilmu lah. Ya, sekarang kan lagi booming ya, kafe-kafe ya, Kafe, yang iya. kayak Kafe. di apa di jurang, terus kan di dekat-dekat Kafe jurang. sungai. Iya benar. Kopi lebih Iya. menawarkan kopi. Kopi, Karena menjanjikan emang kopi gitu. banyak yang minat sama kopi Iya. kan orang-orang. Iya. tuh. Karena Tapi emang di situ buka juga untuk ini juga kan, kafenya gitu. kafe dibuka, Buka. kafe dibuka. Karena Buka. kan biar orang-orang tuh ketika belajar tuh sambil ngopi. Ya, nggak jenuh. Nggak jenuh. Nggak jenuh, benar ini. Iya, karena kan di tempat kita tuh lebih menawarkannya hidden garden, Pak. Woi. Hidden garden. Hidden Garden tahu? Hidden apa? Hidden kebun. Kebun garden?
Garden tahu? Garden Garden taman. Jadi taman. Taman kebun. Kebun taman. Hidden garden. Hidden Karena kan garden. outdoor lah kita. Outdoor. Gitu. Alhamdulillah. Mantap itu. Jadi alhamdulillah ya, jadi Pak RT dan pemuda emang lebih ke apa ya? Kalau bilang aktivis lingkungan hidup, Iya. Aktivis juga. Lebih kita bilang aktivis lingkungan Kita hidup. udah ini tahadusan Bini Ema ya. Wah, Tahadusan Bini Ema udah mendapat berapa Kal- penghargaan ya banyak ya. Itu yang saya dengar tuh dari penghargaan dinas. apa aja tuh yang kemarin di kabupaten tuh. Di kita kelompok pengolahan sampah, nama kelompoknya KSM, kelompok sudah masyarakat. Selain KSM kita ada juga kelompok lagi KRL namanya, KRL. Kampung Ramah Lingkungan. Ramah Lingkungan. Alhamdulillah di Kampung Ramah Lingkungan kita dapat penghargaan dari dinasnya di LH. Udah dua kali ya, udah Dua tiga kali. kali. Tiga kali. Terakhir sama pusat Pusat. KLHK, Oh, dari KLHK. Dirjen KLHK. Luar biasa. Ya gimana ya? Kalau memang sudah berjalan, Iya. mereka pun melihat. Iya. Iya. Jadi nggak ibaratnya, wah hebat teh heureuy ya. Iya. Ya, serius ini. Kita Jadi- buktikan dengan prestasi. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya kalau Ya, emang kita alhamdulillah. mulai dari merintis sampai terus kita dapat penghargaan, mulai dari merintis Iya. awal gitu Iya, luar luar biasa. biasa perjalanannya. Itu sangat kita apresiasi. Apresiasi banget. Ya kita pun sebagai secara skup kecamatan Ciawi kan, ketuanya Ciawi bukan? Caringin. Jauh Caringin. Caringin. Ya pengen juga ada yang begini. Ya, tapi saya nggak tahu ya di Ciawi ada apa enggak ya? Ciawi ada apa Citapen? Udah. Desa wisata. Tapi Cuman masih berjalan. kurang tahu sih. Nah, itu saya juga Tahu. info. Karena kan yang namanya desa wisata itu kan yang program pemerintah. Iya. Gitu. Jadi gimana juga desa itu harus ada. Betul sih. Ya cuman kan balik lagi desanya mau bikin apa enggak Nah, gitu. Kembali lagi. Iya, Contoh kalau kayak pemimpin yang desanya. desa kita kunjungin kemarin kan udah jalan lagi tuh. Iya. Yang kita di sono teh nih, yang ada batu-batunya. Oh iya itu jalan Tegal lagi. Batu. Batu ya, Tegal Pancawati. Batu Pancawati. Ya kan semacam Citapen. itu juga desa wisata tadi. Iya. Tapi emang mulai begini lagi tuh kayaknya Turun. mungkin ya turun lagi. Iya. Soalnya saya lihat kemarin waktu begitu kan banyak pedagang tuh dalam Sekarang udah nggak ada. Kosong dia. Iya Kosong. kosong mungkin karena Ya, jangan pengurangan sampai- pengunjung kan. Kayak begitulah, tetap Iya. konsisten. Gimana Kang Yoy? Ada lagi yang kira-kira ini? Wah cukup ya nih. PRT apa yang mau Ya ditanya? gini Apa nih. Pak RT mau nanya saya? Terakhir nih untuk Pak RT sendiri untuk pencapaian nih. Apakah emang ada pencapaian mau sementara ini apa emang cukup? Apakah emang ada pencapaian emang Pak RT yang masih ingin Mencapai. dicapai gitu? Iya, Untuk iya. program. Mungkin lebih ke pesan-pesan ke masyarakat. Iya. Ya. Apa ya? Terutama dari sampah. Iya. Ubahlah perilaku Ubah buat diri sekarang. Iya. Jangan buang sampah sembarangan. Iya. Ke kali, ke tanah orang, Iya. apapun itu. Kalau memang kita mau, kita pasti bisa. Itu mungkin ya. Dan- Karena memang ketika sampah dikeluar dari sumber, dari rumah, itu gak bakal nyampe keluar. Betul. Iya. Kita mau ngelola sampah dalam skala kecil di rumah. Ya. Misal ada, kan kalau memang satu kakak sampah pasti nggak banyak. Iya benar. Kita mau dipilah sampah basah sampah kering. Hmm. Ketika yang keringnya kita bisa bakar, yang basahnya kita bisa bikin pupuk. Betul. Kalau memang mau sampah beres. Iya. Yang penting kita mau nggak melakukan. Iya. Iya, Mulai benar. dari diri kita, Kita, ya. benar. Keluarga ya Hmm. dan lingkungan akhirnya. Itu sih pesan-pesan yang Pesan dari memang PRT. harus dilakukan. Iya. Nah sekarang dari Ajul Pak nih sebagai pemuda nih, pemuda Iya. harapan bangsa apa? Iya. Baik, untuk para pemuda Ya. ya khususnya yang seangkatan. Angkatan ya. Seumuran Bapak juga seangkatan ya? Angkatan dong, saya masih muda ini. Angkatan babe gue. Si alma mater. Seangkatan, Jangan sama ya untuk para pemuda khususnya Ya. yang berjuang di lingkungan, jangan pernah lelah Betul. dan pernah capek. Rezeki mah mau apa jeung moalnya, Pak. Benar, benar. Rezeki mah mau apa jeung moal. Betul. Betul. Gitu. Ulah lo bating ngomong kongres kita tapi nggak Kongres. dijalanin ya nggak akan jalan. Iya, Kapan benar. Jadi juga. sedikit berbicara banyak bergerak. Banyak bergerak. Bergerak. Karena fadul fi'li alal qauli mukarramah. Artinya Lebih mengedepankan perbuatan daripada berbicara. luar Iya. biasa. Kalau mau ngomong mah jalan-jalan Wah, mah. beres ngomong doang. Smart people. Iya. Emang ayo beres ku omongan. Omongan Tapi seperti itu. omongan juga penting. Penting. Karena untuk Konsep. penyampaian, Ya, konsep konsep dan juga makanya. energinya. Jadi jangan kerja konsepnya Iya. Allah gitu. Ya benar. Seperti itu untuk lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Ya, karena siapapun yang mau berjuang di lingkungan itu tantangannya sangat luar biasa banyak. Iya.
Bahkan ya sedikit cerita ya Pak ya. Ya. Saya juga ngalamin yang namanya narikin sampah ya Pak RT. Ya. Pagi narikin sampah, siangnya kuliah. Nyari receh itu, nyari kan kalau di kita itu kadang di warung-warung ada yang ngasih ya 10.000, 5.000 kumpulin lumayan buat beli bensin. Lumayan. Alhamdulillah buat beli Mercy. Iya. Jangan tanggung-tanggung. Iya, buat 100 tahun kerap. Iya, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah lah pokoknya. pokoknya. Pokoknya semangat terus, Semangat jangan terus. pantang mundur, khususnya para pemuda yang ingin terjun di lingkungan. Ya, betul. Sebetulnya terjun di lingkungan itu nggak ada ruginya kok. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kalau kita nurutin gengsi, nggak akan, aduh. Ya. Gengsi mah lapar. Gengsi Lapar. lapar kita. Lapar. Pak, bener Ya, nggak? benar. Iya. Setuju. benar. Harus terus berjuang, intinya seperti itu. Jangan pernah gengsi. Gengsi itu. Pokoknya semangat terus. Betul. Setuju. Untuk saya. para penjual lingkungan di mana Anda berada, Iya. Anda tidak sendiri. Benar. Ada Saya PRT. juga ada. Ada Ada pejuang, PRT, ada saya juga. ada pejuang-pejuang Ada lain kami. yang masih peduli. Karena Subhanul Yaum Rizalul Ghad. Iya. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oh. Betul, Pak? Iya. Betul. Takbir. Gitu. Kalau suatu benda lima. Masih tentang itu. Oh, kan? masih. Nyambung. Nyambung lah konsepnya. Ya, syukur alhamdulillah ya. Ya, Kang Kita Yoel. kedatangan kedua narasumber ini yang emang membawa apa ya inspirasi buat Pencerahan. kita, pencerahan dan inspirasi buat kita semuanya melalui lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, terutama sampah. Sampah. Ya. Ya. Patut kita apresiasi. Acungkan jempol, 4 jempol bila perlu kita mah. 10. Ya, silakan Dek Dukun. Dari tadi kita ngobrol begitu banyak ya. Ya. Benang merahnya adalah kita semua harus peduli sampah. Betul. Mulai dari sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Dan yang kemarin tuh Sepakat. yang kamu katakan tuh apa tuh? Apa? Kalau kita menjaga alam, Alam akan menjaga kita. kita. Itu pesan kita ya. Ya. Betul. Sepakat. Iya. Oke, pemirsa PBL dimanapun berada, mungkin tadi kita sudah panjang lebar berbincang dengan Pak RT dan sosok pemuda yang memang menjadi inspirasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin ya Allah. Buat kita semua yang di sini dan khususnya teman PBL dimanapun berada. Itu saja mungkin persembahan dari kami. Ya. Podcast Bincang Lokal pada kesempatan ini. Jangan lupa tetap support channel PBL ini, Kang Unep, Podcast Bincang Lokal ini. Lokal. dengan cara subscribe, like, like, And share, and comment. ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.